Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Hadi Saputra dengan NIM 24 12 10 14. Saya akan menjelaskan register memori dan cache. Register memori merupakan komponen penting dalam arsitektur prosesor yang berfungsi untuk menyimpan data sementara yang diperlukan untuk pemrosesan instruksi. Register adalah tempat penyimpanan yang cepat dan berada di dalam prosesor itu sendiri. Berbeda dengan memori utama seperti RAM yang memiliki akses lebih lambat. Kemudian cache. Cache adalah jenis memori berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang sering diakses oleh prosesor atau sistem komputer. Cache ini bertujuan untuk mengurangi waktu akses data dengan menyimpan salinan dari data atau instruksi yang sering digunakan dari memori utama, yaitu RAM, ke dalam memori yang lebih cepat. Fungsi register memori dalam prosesor. Yang pertama yaitu menyimpan data sementara. Register memungkinkan prosesor untuk menyimpan data yang sedang diproses tanpa harus mengakses memori utama yang lebih lambat. Prosesor dapat dengan cepat mengambil dan memanipulasi data yang disimpan dalam register. Dan kedua yaitu meningkatkan kecepatan eksekusi. Karena register ini terletak di dalam chip prosesor, maka waktu akses ke register ini sangat cepat, memungkinkan si prosesor ini menjalankan instruksi dengan lebih efisien. Dan yang ketiga yaitu mendukung operasi aritmatika dan logika. Register digunakan untuk menyimpan operan yang akan digunakan dalam prosesor. Sorry, saya ulangi. Register digunakan untuk menyimpan operan yang akan digunakan dalam operasi aritmatika dan logika, seperti penjumlahan, pengurangan, dan perbandingan. Kemudian yang terakhir yaitu pengendalian eksekusi program. Beberapa register ini memiliki program counter atau PC dan instruction register (IR) sangat penting dalam mengendalikan urutan eksekusi instruksi yang memungkinkan prosesor menjalankan program dengan benar. Kemudian, fungsi cache dalam komputer. Yang pertama yaitu mengakses cepat data, mempercepat akses data. Cache ini memungkinkan prosesor akan mengakses data lebih cepat dibandingkan harus mengambilnya dari memori utama yang lebih lambat. Dan yang kedua yaitu mengurangi latensi. Dengan menyimpan data yang sering digunakan, cache ini mengurangi waktu tunda, yaitu latensi, dalam pengambilan data. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan performa sistem. Cache ini meningkatkan kecepatan pemrosesan dan efisiensi sistem dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengambil suatu data. Dan yang keempat yaitu mengurangi beban pada memori utama. Dengan menyimpan data yang sering diakses, cache ini mengurangi beban pada memori utama yang membuatnya jauh lebih efisien. Kemudian, kapasitas register memori. Register memori. Salah satu kekurangan register memori adalah kapasitasnya yang terbatas. Register mini memiliki ukuran yang relatif kecil jika dibandingkan dengan memori utama seperti RAM. Biasanya, ukuran register memori ini berkisar antara 8 bit hingga 64 bit, tergantung pada arsitektur prosesornya. Oleh karena itu, meskipun register sangat cepat, jumlah data yang dapat disimpan dalam register ini sangat terbatas. Kemudian, selanjutnya yaitu kapasitas cache. L1 yang berarti level 1 yang yang kapasitasnya 2 KB hingga 64 KB yang berarti sangat cepat langsung di CPU. Level 2 yang kapasitasnya 256 KB hingga 8 MB lebih besar, sedikit lebih lambat daripada L1.
L3 cache-nya itu 8 MB. L3 kapasitasnya 8 MB sampai 64 MB, berbagi antar core lebih lambat daripada L2. Jadi L1 ini paling cepat, L2 ini sedikit lebih lambat daripada L1, dan L3 sedikit lebih lambat daripada L2. Kemudian disk cache itu kapasitasnya 8 MB sampai 512 pada hard disk atau SSD, mempercepat akses data. Kemudian yang selanjutnya yaitu web cache, beberapa megabyte sampai gigabyte, tergantung browser atau server. Kemudian yaitu memory cache, yaitu RAM cache, beberapa MB sampai gigabyte, beberapa megabyte sampai gigabyte, yang berarti menyimpan data sering digunakan di RAM. Kemudian yang terakhir yaitu GPU cache, beberapa kilobyte sampai megabyte, untuk mempercepat pemrosesan grafis. Biasanya ini digunakan di VGA. Kemudian kelebihan dan kekurangan penggunaan register memori. Kelebihan register memori yang pastinya aksesnya cepat. Register ini bekerja langsung dengan CPU, jadi aksesnya itu lebih cepat daripada cache atau RAM. Dan yang kedua yaitu pengoptimalan performa, mempercepat eksekusi instruksi, terutama dalam operasi aritmatika dan logika. Dan yang ketiga yaitu mengurangi ketergantungan pada RAM. Data yang sering digunakan disimpan sementara di register, itu mengurangi akses RAM yang lebih lambat. Dan yang keempat yaitu tidak ada latensi atau waktu tunda. Karena berada di dalam prosesor, tidak ada waktu tunggu atau latensi seperti pada cache atau RAM. Dan yang kekurangannya, ukurannya sangat terbatas, hanya beberapa byte hingga beberapa kilobyte. Jauh lebih kecil daripada cache atau RAM. Dan yang kedua yaitu jumlah register ini terbatas. CPU hanya memiliki sejumlah register tetap, membatasi jumlah data yang akan diproses sekaligus. Dan yang ketiga yaitu mahal dalam produksi. Register ini dibuat dengan teknologi kecepatan tinggi yang lebih mahal dibandingkan jenis memori lainnya. Dan yang keempat yaitu hanya untuk proses internal, tidak bisa digunakan langsung oleh pengguna atau program secara fleksibel seperti RAM atau penyimpanan sekunder lainnya seperti hard disk, seperti flash disk misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan penggunaan cache. Kelebihan cache yaitu meningkatkan kecepatan, mengurangi waktu akses dibandingkan dengan RAM atau penyimpanan. Dan yang kedua yaitu mengurangi beban memori, membantu meringankan RAM dengan menyimpan data sementara. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan performa, mempercepat eksekusi program dengan proses berulang. Dan yang keempat yaitu menghemat daya. Akses lebih cepat berarti konsumsi daya lebih efisien. Dan yang kelima yaitu mendukung multitasking, memungkinkan banyak tugas berjalan lebih lancar. Jadi multitasking ini membuka aplikasi yang lebih banyak. Dan kekurangannya yaitu ukurannya terbatas, tak bisa menyimpan semua data yang dibutuhkan. Dan yang kedua yaitu inkoherensi data, bisa terjadi perbedaan data antara cache dan memori utama. Dan yang ketiga yaitu kompleksitas sistem, memerlukan algoritma manajemen tambahan. Dan yang keempat yaitu butuh sumber daya, memakai ruang dan daya ekstra di prosesor. Dan yang kelima yaitu cache miss. Jika data tidak ada di cache, maka akses RAM menjadi lebih lambat. Kemudian jenis-jenis register memori. Yang pertama yaitu instruction register (IR), yaitu menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi oleh CPU. Dan instruksi ini diambil dari memori utama sebelum diproses.
Dan kemudian yaitu program counter atau PC menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi, dan secara otomatis bertambah setiap kali CPU ini mengeksekusi instruksi. Dan selanjutnya yaitu akumulator, disingkat dengan ASI, menyimpan hasil sementara dari operasi aritmatika dan logika, bekerja sama dengan ALU, yaitu Arithmetic Logic Unit. Dan yang kedua yaitu Memory Address Register, yang disingkat MAR, menyimpan alamat memori dari data atau instruksi yang akan diakses. Digunakan saat membaca atau menulis data ke memori utama. Dan E adalah Memory Data Register (MDR), menyimpan data yang akan dikirimkan ke memori atau yang baru diambil dari memori. Tentunya bekerjasama dengan MAR. Kemudian jenis-jenis cache. Yang pertama yaitu CPU cache, berada di dalam prosesor untuk mempercepat akses data yang sering digunakan. Seperti yang saya jelaskan tadi, terdiri dari level 1, level 2, dan level 3. Yang dimana L1 ini lebih cepat daripada kapasitas lainnya, seperti L2 dan L3. Kemudian yaitu disk cache, berfungsi untuk menyimpan data yang sering diakses dari hard disk atau SSD agar dapat diambil lebih cepat. Biasanya digunakan oleh sistem operasi dan perangkat penyimpanan. Kemudian selanjutnya yaitu web cache, digunakan oleh browser atau server untuk menyimpan halaman web, gambar, dan file statis lainnya, agar dapat dimuat lebih cepat saat pengguna itu mengakses kembali situs yang sama. Kemudian yang kedua yaitu database cache, digunakan dalam sistem basis data untuk menyimpan query atau hasil pencarian sebelumnya, agar si data ini lebih cepat. Seperti contohnya yaitu Redis atau Memcache. Kemudian yang selanjutnya yaitu application cache. Cache yang digunakan oleh aplikasi untuk menyimpan data yang sering digunakan agar tidak perlu mengunduh ulang atau menghitung ulang. Seperti contohnya yaitu aplikasi mobile atau desktop. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.